Merasa lelah dalam hubungan dekat? Terutama kalau kamu anak tunggal? Di satu sisi, butuh dukungan dan kehangatan dari orang lain. Tapi di sisi lain, kamu juga merasa capek saat terlalu dekat, bukan? Setiap kali teman atau pasangan butuh perhatian lebih, rasanya seperti kewajiban yang berat. Kita jadi merasa tertekan dan jadi mikirin banyak hal lain, padahal impian dan keinginan kita bisa jadi terganggu. Chapter 1, Mengapa Kedekatan Membebani? Kita sering berpikir, anak tunggal itu beruntung karena tidak ada saingan di rumah. Namun, apakah kita sadar bahwa mereka seringkali merindukan teman dekat? Ada keinginan untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh kurangnya saudara. Ketika keinginan itu tercapai, ada masalah baru yang muncul. Terlalu dekat bisa bikin kita lelah. Misalnya, bayangkan seorang mahasiswa yang selalu dihubungi teman baiknya saat dia lagi bahagia atau sedih. Awalnya, semua terasa ringan dan menyenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa tertekan. Ternyata, harus selalu siap sedia dan mendengarkan mengubah nuansa hubungan yang awalnya asyik menjadi beban. Ini bisa menggambarkan bagaimana seorang ibu, yang tak punya waktu untuk dirinya sendiri, merasa tersedot oleh segala tuntutan perawatan anak. Keinginan untuk tampil sempurna di hadapan orang lain seringkali membebani perasaan. Nah, inilah yang sering terjadi pada anak tunggal. Kedekatan yang dicari, berkali-kali, justru membawa kelelahan yang tidak terduga. Chapter 2, Akar Psikologis dari Keterikatan. Penting untuk memahami dari mana semua ini berasal. Menurut teori psikologis, anak tunggal seringkali tumbuh di lingkungan yang penuh perhatian. Mereka merasa harus memenuhi harapan orang lain yang bisa menjadikan ketergantungan emosional. Ketika bertemu dengan orang baru, keinginan untuk terikat itu sangat besar. Namun, inilah jebakannya. Terlalu banyak kecemasan tentang bagaimana mereka bisa diterima, mengakibatkan tekanan emosional. Apalagi saat komunikasi intens, mereka merasa terpaksa untuk terus menyenangkan orang lain. Hal ini mungkin terlihat normal, tapi pada kenyataannya, anak tunggal justru dapat merasa kelelahan. Mari kita bayangkan seorang dokter muda, yang setiap hari harus membuktikan kemampuannya. Setiap pasien terlihat sebagai sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Kecemasan ini berkepanjangan dan saatnya tiba untuk mereka beristirahat, malah muncul rasa bersalah, seakan mereka harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pasien. Jadi, mengenali pola ini adalah langkah awal untuk menemukan keseimbangan yang lebih baik dalam diri kita. Chapter 3, Tanda-tanda kita terlalu dekat. Ada banyak tanda yang menunjukkan kita sudah terlalu dekat dengan orang lain. Salah satunya adalah ketika kamu jadi gampang tersinggung jika ada kritik atau saran. Dalam konteks ini, setiap pernyataan orang lain mendadak terasa sangat berarti dan membebani. Oleh karena itu, hubungan yang sehat itu seharusnya saling mendukung, bukan malah saling memaksa. Jika kamu merasa tidak berdaya saat ada yang mengkritik pilihanmu atau bahkan cara berpakaianmu, mungkin itu sinyal bahwa hubunganmu sudah terlalu dekat. Mari kita renungkan, terutama bagi anak tunggal yang mungkin tidak memiliki tempat untuk melepaskan perasaan ini. Mereka bisa terjebak dalam ketidakpuasan dan frustasi. Jadi, apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengatur jarak antara kedekatan dan kebutuhan pribadi? Mari kita bahas lebih mendalam tentang hal ini. Chapter 4, Mencari Keseimbangan dalam Hubungan. Menemukan keseimbangan dalam hubungan itu seperti mencari formula rahasia yang sulit ditemui. Pertama, cobalah untuk menetapkan batasan. Jangan takut untuk bilang, tidak, ketika merasa butuh waktu sendiri. Itu sangat penting. Misalnya, seorang pekerja yang selalu terjun dalam pekerjaan tim sering merasa tertekan untuk selalu terlibat, sehingga sulit untuk mengungkapkan kebutuhan pribadi. Kedua,
Sisihkan waktu khusus untuk diri sendiri. Lakukan sesuatu yang kamu suka. Entah itu membaca buku atau sekadar bersantai tanpa gangguan. Kamu tahu kan pentingnya waktu untuk diri sendiri? Ini bisa sangat membantu untuk menenangkan pikiran. Ketiga, komunikasikan kebutuhanmu dengan teman atau pasangan. Mereka juga perlu tahu bahwa kedekatan tidak berarti harus selalu ada setiap waktu di samping kita. Dengan cara ini, kamu bisa tetap dekat sambil tidak merasa kehabisan tenaga. Jadi, melatih diri agar lebih tegas dalam berkomunikasi adalah langkah yang wajib dilakukan. Chapter 5, Langkah Praktis Menuju Hubungan yang Sehat. Saatnya mulai menerapkan langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan positif dalam hidup kita. Pertama, cobalah untuk merenung sejenak setiap hari. Cukup dengan 5 menit untuk memikirkan apa yang kamu butuhkan. Ini sangat bermanfaat, loh. Kedua, prioritaskan hubunganmu dengan orang-orang terdekat, tingkatkan kualitas daripada hanya kuantitas saja. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang sering merasa terasing meski dikelilingi banyak orang. Ini sangat penting agar dia tidak merasa sendirian. Terakhir, ingatlah untuk memberikan diri ruang bagi diri sendiri dan menghargai kebebasanmu. Ini bukan hanya tentang mengelus ego, tetapi juga mengenai memberi kesempatan bagi orang lain. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk menciptakan ruang yang lebih sehat antara kedekatan dan jarak? Semua ini bukan hanya untuk kebaikanmu, tetapi untuk orang-orang di sekelilingmu. Hubungan yang sehat akan menciptakan suasana yang lebih baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh supaya kita bisa terus belajar bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.